Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cekat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini saya akan melakukan sesuatu untuk membuat bahan bonsai kelapa kuning ini menjadi sesuatu yang lebih indah tentunya teman-teman. Simak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan sebelum kita melakukan proses sesuatu itu, saya sengaja tampilkan lagi, saya suguhkan lagi bahan bonsai kelapa kuning sebelum kita lakukan proses penampilannya seperti ini, semacam ini. Dan kita akan melakukan sesuatu untuk merubah atau membuat bahan bonsai kelapa ini menjadi sesuatu. Apakah sesuatu itu? Simak sampai selesai ya, jangan skip. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula teman-teman. Dan ini dia sesuatu itu. Kita akan melakukan proses sayatan pelepah teman-teman. Kita akan melakukan sayatan untuk membuang jaring penutup pada yang menutupi tunas bonsai kelapa. Jadi kita akan membuangnya, kita akan menyayatnya satu persatu, mulai dari bawah ya, mulai dari pelepah yang paling tua atau daun yang paling tua. Kita lakukan proses pembersihan tunggul sekaligus untuk menjadikan bahan bonsai kelapa ini menjadi lebih bersih, lebih cantik, dan lebih enak untuk kita pandang tentunya teman-teman. Untuk proses sayatan kita lakukan dari samping. Kita ikuti alurnya dari atas sampai ke pangkal pelepah, kemudian kita potong untuk hasil sayatan tersebut. Selain untuk membuang jaring penutup tunas, tujuan sayatan ini juga untuk membuat daun bonsai kelapa kecil teman-teman. Kenapa? Sebab setelah kita lakukan proses penyayatan, kita akan setelah kita membuang ya jaring penutup tersebut, tunas nanti yang akan muncul, yang akan tumbuh baru ya, itu akan lebih pendek, tidak meninggi atau memanjang. Tapi kalau kita biarkan, tidak kita lakukan proses penyayatan, tunas akan tetap tumbuh meninggi dan memanjang, mengikuti tunas yang sebelumnya. Sebab sebelumnya masih ada jaring penutup yang melindungi tunas itu teman-teman. Jadi untuk kita ketahui, kalau kita mau melakukan proses sayatan ini sejak dini, daun tidak akan tumbuh meninggi dan memanjang. Jadi kita boleh memilih apa yang akan kita lakukan pada bonsai kelapa kita. Apakah kita akan langsung menyayatnya, sayat kuncup mawar, atau kita akan membiarkan batang bonggol itu tumbuh besar dulu, baru kita lakukan program daun kecil teman-teman. Jadi itu ada beberapa option ya, atau pilihan yang akan kita lakukan. Dan silakan anda semua, teman-teman semuanya mau memilih cara yang mana. Kalau teman-teman semuanya mau membuat bahan bonsai kelapa daun kecil sejak dini, alangkah baiknya kita lakukan proses sayat kuncup mawar sejak dini. Kemudian
melakukan sayatan-sayatan rutin. Setiap tunas tumbuh langsung kita sayat, jadi nantinya daun bonsai kelapa akan tetap terjaga kecilnya teman-teman. Tapi apabila kita menginginkan atau kita ingin bonggol bonsai kelapa kita itu besar, ya kita biarkan bahan bonsai kelapa kita itu tumbuh dan kita biarkan tumbuh sampai bonggolnya besar, baru kita melakukan proses pembentukan daun kecil atau daun kerdil teman-teman. Dan untuk bahan bonsai kelapa kuning ini memang tadinya saya berencana untuk membesarkan bonggolnya dulu teman-teman. Kita biarkan tunas ini tumbuh meninggi dan memanjang sampai nanti daun pecah atau pecah daun, baru kita lakukan program daun kecil. Tapi berubah pikiran ya, kita akan melakukan sesuatu untuk membuat bahan bonsai kelapa ini lebih indah, yaitu dengan kita melakukan proses sayatan dan akan membuat lebih terkesan melebar atau mekar teman-teman. Ini juga masih option teman-teman, masih pilihan, terserah kembali ke teman-teman semuanya apa yang akan kita lakukan pada bahan bonsai kelapa kita. Apakah kita akan tetap membuat bahan bonsai kelapa kita ini daun kecil atau kerdil sejadi ini, atau kita akan membuat bahan bonsai kelapa kita terkesan mekar atau melebar, atau kita akan tetap menunggu bahan bonsai kelapa kita daunnya pecah baru kita melakukan program daun kecil atau kerdil teman-teman. Dan di video ini kita lakukan dengan proses atau dengan cara kita akan melebarkan atau kita akan menarik tunas atau pelepah bahan bonsai kelapa ini menggunakan kawat teman-teman. Jadi bisa kita lakukan dengan menggunakan tali rafia dengan kita mengikat lalu kita menariknya ke bawah, atau bisa kita lakukan dengan menggunakan kawat atau apapun yang tujuannya untuk menarik pelepah ke bawah teman-teman. Jadi nanti tunas yang akan tumbuh nanti juga dengan sendirinya akan tumbuh kecil atau memendek teman-teman, dan tetap terkesan melebar karena setelah nanti pelepah itu sudah kokoh, sudah kuat dan tidak kembali lagi meninggi, kita bisa melepaskan untuk untuk kawatnya. Jadi untuk membuat bahan bonsai kelapa daun mekar atau melebar bisa dengan cara apapun, yang intinya yaitu dengan cara sayat pelepah. Kita sayat dari atas kemudian kita bersihkan jaring penutupnya, kemudian setelah bersih kita ikat atau kita lakukan sesuatu untuk menarik pelepah ke bawah teman-teman. Itu kita lakukan dari pangkal pelepah yang paling tua sampai nanti di pelepah yang paling akhir atau pelepah yang muda. Untuk pelepah yang muda atau tunas yang masih sangat muda nanti ada sedikit perbedaan ya. Kita tetap akan mengamankan tunas muda yang masih sangat muda, yang masih sangat mudah sekali untuk patah, supaya tidak patah dan tidak rusak. Nanti kita akan mengamankan tunas tersebut teman-teman. Kita masih melakukan proses perawatan, menarik pelepah menggunakan kawat. Kita lakukan kawat, kemudian kita tarik ke bawah ya. Untuk kawatnya juga kita kaitkan dengan pot semacam ini teman-teman. Kita lakukan pada semua tunas yang sudah kita bersihkan, maksudnya semua pelepah yang sudah kita bersihkan, jaring penutupnya sudah kita sayat-sayat semuanya satu persatu, tetap dengan kehati-hatian supaya pelepah yang kita tarik itu tidak patah.
Apabila ada saran, kritikan, masukan, silakan teman-teman semuanya ya, tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan ilmu dari teman-teman semuanya, masukan dari teman-teman semuanya untuk kemajuan channel saya ke depan, untuk membuat video-video yang jauh lebih baik lagi. Dan subscribe bagi yang belum subscribe tentunya ya. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Ini masih kita lakukan satu demi satu untuk proses pengawatan. Ini bukan proses pengawatan atau semacam pada bonsai yang lain ya, wiring ya, tapi ini proses pengawatan untuk membuat daun bonsai kelapa lebih melebar atau mekar teman-teman. Dan ini dia teman-teman, kita akan mengamankan tunas terakhir pada bonsai kelapa ini. Untuk tunas yang terakhir kita abaikan, kita biarkan, kita tarik, sebab masih ada tunas baru yang masih membutuhkan penopang. Jadi kita ikat tunas baru tersebut. Selain kalau tunas yang terakhir atau pelepah terakhir kita tarik ke bawah, itu bisa mengakibatkan patah. Dan untuk tunas terakhir yang kita biarkan, tujuannya untuk menopang tunas yang baru tumbuh teman-teman. Jadi di proses ini kita amankan tunas yang baru tumbuh supaya tidak patah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Seperti biasanya, like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Dan sekali lagi, apabila ada saran, kritikan, masukan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Apabila ada pertanyaan, insya Allah nanti akan saya jawab. Dan terima kasih banyak sekali lagi ya untuk supportnya selama ini. Mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita masih berlanjut sampai kapanpun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sambil kita menikmati indahnya bahan bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa yang mekar atau melebar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.